Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cerita sejarah. Sebelumnya, silahkan kalian saksikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, dari video tersebut kalian dapat melihat di situ terdapat peristiwa penting, yaitu pada saat Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peristiwa tersebut merupakan bagian dari peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan cerita sejarah? Di sini silahkan kalian bisa lihat yang dimaksud dengan cerita sejarah adalah bentuk teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa peristiwa itu adalah berupa urutan peristiwa, kemudian sudah terjadi di lampau. Kemudian memiliki nilai sejarah. Kalian pahami di sini berarti harus memiliki nilai sejarah. Nah, cerita sejarah akan lebih menarik jika dikemas dalam karya sastra. Misalnya di sini novel sejarah. Jadi salah satu kemasan yang menarik di sini adalah novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Maksud dari naratif di sini adalah berupa urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel tersebut disajikan secara simbolis verbal, novel tersebut masuk ke dalam teks deskriptif. Jadi di sini maksud dari bersifat naratif atau deskriptif, maksudnya adalah kalau naratif berarti di sini berbentuk cerita, kalau cerita berarti di sini ada urutan peristiwanya. Kemudian kalau deskriptif berarti lebih ke penggambarannya, penggambaran cerita. Nah, lanjut lagi ya. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau istilahnya adalah rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut ini kita perhatikan. Di sini ada berdasarkan jenisnya. Novel ulang terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama adalah rekon pribadi. Nah, apa yang dimaksud dengan rekon pribadi? Rekon pribadi di sini adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat langsung di dalamnya. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan rekon faktual? Di sini adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi,
dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya rekon imajinatif. Apakah itu rekon imajinatif? Di sini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi saya ulangi lagi bahwa novel sejarah di sini berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah rekon pribadi, yang kedua adalah rekon faktual, yang ketiga adalah rekon imajinatif. Sampai di sini sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada contoh dari novel sejarah. Judulnya apa ya? Bisa kalian baca. Di situ ada Kemelut Majapahit. Nah, dari novel ini menceritakan persaingan antara Dyah Griatri dengan Dara Petak untuk merebutkan perhatian Raden Wijaya. Adipati Ronggolawe telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamangkubumi Kerajaan Majapahit, yakni Senopati Nambi, adalah pengaruh bujukan dari Dewi Petak. Sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertajasa Jawardhana atau Raden Wijaya. Akan tetapi reaksi Baginda Raja mengusir Adipati Ronggolawe. Baginda Raja Kertajasa mendengar sendiri rencana pembunuhan terhadap dirinya oleh Dara Petak dan Patih Nambi. Kemudian Dara Petak dan Patih Nambi dihukum mati dan Baginda Raja Kertajasa meminta maaf kepada Ronggolawe. Lalu Ronggolawe diangkat menjadi Patih Kerajaan Majapahit. Untuk cerita lebih lengkapnya kalian bisa membukanya di buku paket bahasa Indonesia yang sudah pernah saya share. Itu berkaitan dengan contoh novel sejarah. Nah, di sini kita lihat untuk novel sejarah, untuk strukturnya itu ada 6. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau orientasi. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima adalah penyelesaian atau resolusi. Yang keenam adalah koda. Kita mulai pembahasan untuk struktur novel sejarah dimulai dari yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientasi. Nah, di sini bagian pengenalan situasi cerita atau orientasi di sini memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Jadi dalam bagian di sini pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa di sini peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Untuk bagian pengungkapan peristiwa, jadi pada intinya ada mulai muncul permasalahan yang dapat menimbulkan pertentangan dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menuju konflik.
Jadi di sini bagian ini berisi peningkatan situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian yang keempat adalah puncak konflik. Puncak konflik di sini adalah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Untuk puncak konflik atau komplikasi juga sering disebut sebagai klimaks. Pada bagian ini ditentukan pula perubahan nasib beberapa tokoh. Misal, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya ataupun gagal. Kemudian yang kelima, di situ ada penyelesaian atau resolusi. Apakah penyelesaian atau resolusi atau mencakup apa bagian ini? Bagian akhir cerita atau wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir atau dari kondisi nasib yang dialami tokohnya. Jadi untuk penyelesaian di sini juga berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami oleh tokohnya. Kemudian yang terakhir adalah koda. Bagian akhir cerita atau wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokohnya. Jadi, bagian ini juga bisa berupa komentar terhadap isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Tapi, komentar yang dimaksud ini bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau yang mewakilinya pada seseorang tokoh. Hanya di sini untuk koda, ya, ada juga yang menyerahkan simpulan akhir cerita kepada pembacanya. Sampai di sini sudah paham? Jadi untuk struktur novel sejarah, di situ ada pengenalan situasi, ada pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik, yang keempat puncak konflik, kelima penyelesaian, yang keenam koda. Kita lanjut lagi. Di sini ada contoh untuk analisis struktur novel sejarah yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta. Bagian orientasi dari kutipan sejarah ini adalah berisi tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua adalah bagian pengungkapan peristiwa. Jadi pada bagian ini penulis menyajikan peristiwa kematian Sang Prabu Kertajasa Jawardhana. Kematian sang raja inilah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dalam cerita selanjutnya. Di sini tokoh utama Gajah Mada mulai menghadapi banyak persoalan. Jadi pengungkapan peristiwa berarti mulai muncul adanya permasalahan. Kemudian bagian yang ketiga adalah menuju konflik. Silahkan kalian kutipannya bisa kalian baca sendiri. Dari kutipan ini berarti peristiwa yang diungkapkan dalam peristiwa atau menuju konflik adalah peristiwa yang merupakan penyebab dari terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan dalam novel. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah menuju konflik. Dalam bagian ini berisi peristiwa yang diungkapkan merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Kemudian akan masuk ke dalam puncak konflik atau klimaks. Jadi pada bagian ini banyak peristiwa besar yang terjadi yang menyebabkan permasalahan menjadi semakin rumit. Nah, itu masuk di dalam puncak konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah resolusi. Nah,
resolusi. Dalam cerita ini, ini adanya penyelesaian permasalahan atau konflik di kerajaan Majapahit yang dilakukan oleh tokoh utama yaitu Gajah Mada dengan menangkap semua pelaku kerusuhan. Kemudian yang terakhir, kode. Kode di sini tadi bisa berupa komentar ya. Pada bagian akhir novel, penulis memberikan pernyataan tentang semua peristiwa dengan kalimat penutup, yaitu sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Nah, ini adalah contoh analisis dari struktur novel sejarah. Lanjut lagi, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kita mulai dari kalimat yang bermakna lampau. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau kata lampau itu sendiri itu kan berarti sudah terjadi ya. Nah, kita lihat untuk contoh kalimatnya. Ada contoh kalimat bermakna lampau. Prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini akan ada kata telah. Nah, dari kalimat ini menjelaskan bahwa kalimat ini atau kejadian ini merupakan kejadian yang sudah terjadi. Jadi ini merupakan contoh kalimat bermakna lampau. Kemudian yang kedua, ada penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis ataupun temporal. Kalau kita lihat di sini konjungsi seperti yang kalian ketahui nama lainnya adalah kata hubung ya. Kronologis berarti kronologis di sini adalah berdasarkan urutan waktu. Ini kronologis berdasarkan urutan, maaf. Kalau tempo berarti condong ke waktu ya. Contohnya di sini ada konjungsi sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, selanjutnya, sebelum, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak untuk contoh konjungsinya. Contohnya di sini pada kalimat, setelah juara gulat itu, pergi sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Di sini ada konjungsi setelah ya, masuk ke dalam konjungsi kronologis. Nah, masuk ke dalam penggunaan kata kerja material atau verba. Kalau kata kerja istilahnya adalah verba ya. Nah, kata kerja material atau verba material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Nah, di sini saya ulangi lagi, kalau kata kerja material atau verba material adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan. Nah, sekarang kita cari ya untuk kata kerja materialnya di dalam kutipan paragraf ini. Nah, kita baca dulu. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyah Wijayat yang terlibat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, yang menulari siapapun untuk menangis. Dyah Wijayat sama sekali tidak menitikkan air mata, manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada menggenggam keris ke dada. Prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Nah, di sini saya ulangi lagi, kalau kata kerja material di sini adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya misalkan di sini ada kata menangis. Nah, kemudian ada kata menatap,
Ada kata misalnya menggenggam, dan mungkin masih ada yang lainnya lagi. Itu contoh dari kata kerja atau verba material. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat tidak langsung. Nah, contohnya di sini ada menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung atau tidak langsung sebagai cara untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Jadi di sini tuturan tak langsungnya di sini ditandai dengan menggunakan kata, misalnya ada menurut, kemudian ada kata menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menuturkan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima di situ adalah penggunaan kata kerja mental. Kalau tadi adalah kata kerja material, nah ini ada kata kerja mental. Apakah kata kerja mental? Kata kerja mental atau verba mental di sini adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. Jadi kalau tadi yang material adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan, kalau kata kerja mental di sini adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokohnya. Contohnya yaitu menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menatakan, menganggap, dan lain-lain. Kemudian di dalam novel sejarah yaitu juga banyak menggunakan dialog. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tanda baca petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Di situ ada tanda petik ya. Mana surat itu? Nah, ampun Gusti Adipati, patik takut maka patik bakar. Surat apa Nyi Gede, lontar ataukah kertas? Nah, di situ penggunaan tanda petik ya untuk menyatakan dialognya. Kemudian di sini penggunaan kata sifat, kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Nah, di sini jadi penggambaran suatu tempat ya, ataupun tokoh, ataupun suasana, yaitu dapat menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language ya. Di sini contohnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapa wajah semua pimpinan prajurit. Pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar daripada wibawa Jayanegara. Nah, jadi menggambarkan tokoh berarti di sini ya. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda tetapi tidak dengan Patih Daha. Nah, ini berarti menggambarkan dari tokohnya. Sampai di sini untuk kaidah kebahasaan sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap struktur novel, tadi kalian sudah mempelajari tentang struktur novel sejarah, silakan kalian analisis dengan memanfaatkan kutipan novel yang berjudul Mangir, karya Pramudia Anantatur. Silahkan buku paketnya bisa kalian buka di halaman 48
sampai 51. Jadi atau ke dalam tabel berikut ini. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.